2 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk bertahan dan bangkit di tengah pandemi. Setelah jatuh bangun digempur gelombang varian Delta, Indonesia kini berjibaku bertahan melawan varian Omikron. Selain tetap disiplin protokol kesehatan, yang juga penting adalah vaksinasi. Tahun lalu sempat ada keraguan dari media internasional bahwa Indonesia itu butuh waktu setidaknya 10 tahun untuk proses vaksinasi. Analisa itu meleset jauh. Indonesia ada di 5 negara peringkat atas yang berhasil vaksin dengan cepat dan jumlah besar bagi warganya. Apa kiat Indonesia mematahkan keraguan itu? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin punya jawabannya. Selamat malam Pak Budi, selamat malam Bu Retno. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Retno, saya tahu sore ini baru saja menyambut warga negara Indonesia yang berhasil dievakuasi di Ukraina. Bu Menlu sudah menyiapkan dengan baik, terima kasih. Tetap, saya tahu betapa lelahnya Bu Menlu, tapi tetap hadir di Menara Kompas. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih. Selamat ya Bu. Terima kasih, Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat. Masih ada beberapa yang di sana, mohon doanya. Semoga semua WNI kita bisa kembali dengan selamat. Salut Bu Menlu. Terima kasih. Terima kasih juga, saya tahu Pak Menteri Kesehatan ini tiap malam acaranya luar biasa. Saya tahu harus Zoom dengan Menteri Kesehatan Amerika Serikat. Tapi tetap menyiapkan waktu untuk ke Menara Kompas. Pak Menkes, terima kasih banyak. Kompas lebih dulu dari Menteri Kesehatan Amerika Serikat. Terima kasih. Saya mulai dulu ke Pak Menkes. Game changernya itu adalah vaksin. Di tengah bahwa masih ada keraguan untuk orang vaksin, tapi kita tetap peringkat 5 besar dunia, sesuatu yang dianalisa meleset oleh media internasional. Tapi toh kita bisa melakukannya. Apa sesungguhnya buat Menteri Kesehatan catatan penting vaksinasi Indonesia ini? Yang pertama update sedikit. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu kita nyusul Brazil dari ranking 5 jadi ranking 4. Yeay. Makasih Mbak. Dan ini merupakan sebenarnya kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia. Kalau ditanya kok bisa secepat itu? Ya, di Economist pernah bilang di awal vaksinasi Indonesia akan butuh 10 tahun. Ya. Ternyata kalau hitung-hitungan saya mungkin 1,5 tahun selesai. Ya, dan sekarang kita sudah sampai 70% suntik pertama kan. Ya. Suntik keduanya mudah-mudahan dalam waktu singkat bisa mengejar. Dan buat informasi saja negara-negara besar seperti Israel, Amerika itu 75-76%. Inggris juga sekitar segitu ya. Jadi kita sebenarnya sudah dekat. Nah, nomor 1 alasan kenapa bisa cepat. Karena yang mengerjakannya bukan Kementerian Kesehatan. Yang mengerjakannya semua orang. Ya, semua kelompok masyarakat terlibat. Kelompok masyarakat. Mereka merasa ini programnya mereka. Sudah jadi gerakan vaksinasi, bukan program vaksinasi pemerintah. Ya. Itu nomor 1. Jadi partisipasi publik itu penting sekali dan seorang Menteri Kesehatan merasa itu kontribusi yang luar biasa. Sangat besar. Bentar Pak Menkes, saya ke Bu Menlu. Perempuan di balik diplomasi vaksin ini adalah seorang Retno Marsudi. Bu Retno, ceritakan pada kami gimana cara seorang perempuan berdiplomasi supaya Indonesia bisa dapat vaksin. Terima kasih Mbak Oci. Jadi aku pengen nyambung apa yang disampaikan oleh Mas BGS ya. Bahwa ini adalah kerja keroyokan. Emang benar-benar keroyokan. Dari sejak awal waktu beliau masih jadi wamen, kita itu udah keroyokan banget bagaimana kita bisa mendapatkan vaksin. Karena kita udah tahu bahwa ini kayaknya akan mengarah ke sana, maka kita harus bergerak cepat. Nah, ternyata alhamdulillah apa yang kita putuskan untuk bergerak cepat itu tidak salah. Dan bisa dibayangkan ya Mas BGS pada saat itu uncertainties-nya itu sangat tinggi. Semua butuh vaksin dan vaksinnya itu masih sedikit sekali. Jadi bisa kebayangkan. Nah yang kita lakukan adalah kembali ke pertanyaan, kita gunakan semua aset networking kita. Dari Mas Budi, dari Pak Menkes yang lama, dari Mas Erik, dari saya, dari Bu Menkeu. Semua kita gunakan untuk mendapatkan akses terhadap vaksin. Jadi ini betul-betul keroyokan. Pak Menkes, terlepas dari misalnya masih ada keraguan, masih ada penolakan, ada nggak yang bikin Pak Menkes itu tetap merasa optimis, bahkan terharu melihat bagaimana gerakan vaksinasi ini? Jadi kita bikin WA Group. Sejak awal kita ajak teman-teman
semua komponen bangsa lah, mulai dari polisi, swasta, pengusaha, startup, orang tua, orang muda itu semuanya ikut di sana. Nah, suatu saat di WA Group ini ada yang share kemarin vaksin booster tuh. Saya bikin acara, ini saya sebut aja karena mereka Yayasan Cinta Anak Bangsa. Yayasan Cinta Anak Bangsa, Veronica Kolondam. Mas Menkes, kita bikin acara ini foto lucu. Ada bajai katanya. Aku bilang ada bajai, siapa isinya? Ternyata isinya 2 orang tua. Kok kenapa 2 orang tua? Karena nggak ada anaknya yang nganterin. Padahal orang tua ini mungkin sudah terinformasi, syukur alhamdulillah tahu bahwa mereka adalah kelompok yang rawan. Jadi memang harus di booster. Jadi mereka berdua itu pasangan naik bajai. Maksudnya ini ya fotonya ya? Iya. Ada bajai di tengah antrian kendaraan. Dan ini juga yang dimaksud oleh Pak Menkes. Ini di-share di WA Group teman-teman gerombolan vaksinasi ini. Ini isinya segala macam orang swasta, orang apa. Kenapa Oma dan Opa ini untuk seorang Menteri Kesehatan berkesan dan mengharukan? Karena vaksinasi itu tidak akan berhasil kalau dilihat ini program pemerintah. Ini baru akan berhasil kalau orang melihatnya ini gerakan masyarakat untuk vaksinasi. Jadi nggak harus dipaksa. Masyarakat yang merasa saya butuh divaksin. Itu yang akan bikin berhasil. Nah ini kan membuktikan bahwa mereka yang pengen divaksin kan. Itu yang membuat saya yakin, insya Allah kayaknya nggak sampai 10 tahun selesai ini. Kalau Pak Menkes ketemu sama Oma Opa ini mau ngomong apa? Saya mau ngomong, emang anak sama cucunya kemana? Oke. Gitu. Saya mengundang, udah datang belum ya, Oma dan Opa yang ikut dalam vaksinasi. Itu bisa nanjak ke Kompas itu? Bisa dong, kalau bisa vaksin masa nggak bisa nanjak ke Menara Kompas? Luar biasa. Sudah datang. Ini adalah pasangan Oma dan Opa yang dilihat oleh Menteri Kesehatan sedang drive-thru untuk vaksinasi yang diselenggarakan oleh Yayasan Cinta Anak Bangsa. Aduh, mudah-mudahan nonton itu teman-teman yang di WA Group Vaksin RI. Ada WA Grupnya namanya Vaksin RI. Segala macam orang isi. Kita sambut Opa Danu Prata Mulia dan Oma Lemiarti Tandiono. Kasihan Opa. Beratnya nyangkut. Opa. Aduh, sehat-sehat Opa. Saya Retno, sehat selalu. Ibu yang awal ya. Ibu yang awal. Opa, Oma, terima kasih. Pak Budi, Bu Retno, hari ini biasanya hari Kamis, Opa Danu itu harus fisioterapi. Jadi nggak mau diganggu karena pasti capek. Opa, jadi gimana? Hari ini jadi nggak fisioterapi? Tidak. Terus fisioterapinya kapan? Minggu depan. Oh, minggu depan aja. Karena mau ketemu Pak Menkes sama Bu Menlu. Oma, ceritain dong, itu foto kapan sih? Itu foto tanggal 1 Maret. Oh, baru ya. Terus Oma memang pengen booster? Memang pengen booster. Kami berdua mencari tempat yang mudah untuk Opa. Jadi kebetulan teman yang kasih tahu di daerah Jalan Duri Raya, itu dari iServe Vaksin, ada spanduknya. Itu kayaknya drive-thru gitu ya. Kemudian saya coba cari dari Google gitu ya. Oh, ternyata dari Yayasan Cinta Anak Bangsa. Terus kemudian saya cari sendiri ya? Ya. Pakai Google. Oh, hebat. Kemudian saya dapat WA-nya, terus saya WA, kalau saya mau booster apakah harus daftar atau tidak? Ternyata harus daftar dan dikasih linknya. Terus kemudian saya daftar untuk tanggal 1 Maret gitu. Oma, maaf, Opa kan baru stroke ya? Ya. Dan tetap mau booster.
apa yang membuat Oma dan Opa merasa perlu booster? Banyak sekali Oma dan Opa, kakek dan nenek itu begitu takut untuk vaksin tambahan. Karena kita merasa booster vaksin itu perlu supaya kita mempunyai daya tahan tubuh yang lebih baik lah terhadap COVID. Karena kalau yang 2 vaksin kan kurang katanya, jadi mesti tambahin. Kalau pemerintah sudah menyediakan ya kita jalanin aja. Wow. Tadi ada pertanyaan Pak Menteri, apa Pak Menteri? Opa sama Oma punya anak nggak? Nggak punya Pak, kita Oh. pacaran terus nih Pak. Oh, Sejak hari manis. pantesan. Karena aja kalau nggak dianterin sama anaknya gitu. Oh, jadi kemana-mana berdua Ya, dengan bajai itu? nggak kalau yang deket lokasinya. Ya. Oke. Oh, lucu banget. Ini ada video pada waktu Oma dan Opa divaksin di Bajai untuk drive-thru ya. Itu kayaknya sekilas Oma pegangin tangan Opa. Opa, siapa yang takut divaksin? Oma atau Opa? Iya dong. Kalau Opa berani ya? Berani. Oma, Opa juga banyak lansia yang khawatir untuk divaksin. Menurut Oma dan Opa, apa persepsi yang selama ini salah ditangkap oleh para lansia? Sementara ini sih saya di kalangan teman-teman ini sih nggak ada yang takut ya, di kalangan teman-teman saya ya. Cuma mungkin di kalangan yang lain mungkin ada yang pernah dengar, oh ini sakit, jadi sakitnya gimana gitu. Jadi dia takut kalau sakit, sampai saya bilang badan orang tuh beda-beda. Jadi dia mungkin sakit, mungkin kalau ibu divaksin nggak sakit gitu ya. Ternyata mereka udah takut ya lihat ada sesuatu kejadian yang sakit gitu. Mungkin itu. Opa sendiri kenapa? Menurut Opa, memang Oma yang minta atau Opa yang mau sendiri? Saya mau sendiri. Mau sendiri. Saya mau sendiri. Iya. Seneng ya kalau lihat kayak gini ya. Iya, Pak Menkes? udah berapa lama menikahnya, Opa Oma? Udah lama ya. Udah berapa lama? Waduh. Udah 40 tahun. 40 tahun, aduh, mudah-mudahan sampai 50 tahun ya Opa Oma ya, yang sehat-sehat gitu. Dan beliau-beliau ini yang seperti tadi kata Pak Menkes yang membuat gerakan vaksinasi kita itu menjadi berhasil. Nggak gampang Mbak Oci, Iya. lebih dari 270 juta orang dan kita bisa memenuhi target-target. Iya, dan luar biasa. Oma dan Opa pacaran selamanya, berdua saja, ambil drive-thru dengan bajai langganan. Itu sebuah semangat yang tak ternilai harganya. Karena bisa aja kan Oma dan Opa ya udahlah nggak usah lah toh di rumah aja gitu, nggak peduli gitu. Tapi toh usaha itu tetap ada. Supir bajainya udah divaksin belum ya waktu itu ya? Itu Jadi pertanyaan juga ada dulu, nanya. Belum yang ketiga. Oh, belum yang ketiga. Oh. Habis ini ya, Habis ini. habis ini. Oma Opa dulu. Kalau Opa gimana Opa? Nggak ada apa-apa. Nggak sakit. Opa, dengan pandemi ini ada ketakutan nggak Opa? Ada juga yang takut ya ini ya. Takut apa? Takut dihinggapi Takut ketularan. ketularan. Menurut Opa, apa pesan Opa Danu untuk para lansia yang masih takut vaksin? Jangan takut dan pada suatu toh akan ada Opa umur berapa Oma? Opa umur 74 sampai 75. 75. Oh. 75. 75 tahun aja berani vaksin Ya, sendiri. hebat. Jadi buat yang lebih muda Opa, nanti aku mau sampaikan itu Opa 75 tahun berani vaksin datang sendiri hanya diantar sama Oma. Ayo opa-opa yang lain cepet-cepet divaksin supaya bisa lebih tahan dari
virusnya gitu. Ya. Dan Opa baru mengalami stroke, tapi itu tidak melemahkan semangat. Jadi Opa bisa menjadi contoh bagi banyak orang bahwa nggak pernah takut untuk selalu sehat. Oma sama Opa mau nggak jadi duta vaksin? Oh iya. Mau Opa? Oh, Mau? Wow. Nanti kita datengin sama Menkes nih, 75 udah pernah kena stroke, mau dan berani divaksin, gitu ya, gitu. Ya, jadi nanti berbuat baik buat orang, Opa ya. Opa Danu, Oma Lemi, tadinya itu Pak Menkes sama Bu Menlu ini nggak bisa datang ke studio. Tapi karena Pak Danu dan Oma Lemi datang ke studio, Pak Menkes dan Bu Menlu mau datang ke studio. Ingin ketemu langsung dengan Opa Danu dan Oma Lemi. Sehat ya Opa, Oma? Ya. Bu Menlu ada yang mau disampaikan lagi? Terima kasih saja, terima kasih dan selalu sehat. Semangat Oma dan Opa. Kami juga terima kasih dengan pemerintah ya yang sudah ngurusin, saya pikir begitu rumit itu mengurus COVID itu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk Pak Menkes dan Ibu Menlu juga yang sudah menyediakan gratis lagi. Harusnya kita yang terima kasih sama Opa sama Oma. Karena Opa sama Oma itu menginspirasi seluruh senior-senior lansia-lansia di Indonesia. Bahwa seperti Opa saja 75 itu ya. Sudah kena stroke, masih berinisiatif untuk divaksin. Mudah-mudahan inspirasi itu bisa ditiru dan menjadi motivasi buat lansia-lansia lainnya gitu, agar tetap semangat gitu ya. Semangat pokoknya. Terima kasih ya Opa. Saya tidak berani terlalu lama meminjam Opa di studio ini karena Opa dan Oma harus pulang. Terima kasih banyak Opa dan Oma. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk memberikan semangat dan kekuatan bersama untuk bangsa Indonesia menghadapi pandemi ini. Sekali lagi terima kasih Opa Danu, Oma Lemi, terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Banyak negara di Eropa sudah menjadikan pandemi ini jadi endemi. Amerika dan negara-negara di Asia tidak lagi memberlakukan karantina bagi mereka yang masuk tanah air. Bagaimana dengan Indonesia? Kami kembali sesaat lagi.